Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Pasya, NIM 2019-051-0271 dari kelas manajemen C. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen kas dalam mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Pertama, kita mulai dengan definisi kas. Definisi kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid atau paling lancar yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Pastinya kas ini adalah aset yang mudah untuk cair atau mudah untuk dibayarkan. Dalam manajemen kas ada aliran kas. Aliran kas dalam perusahaan ada aliran kas masuk, yaitu cash inflow, dan aliran kas keluar atau cash outflow. Aliran kas ada yang kontinu dan tidak kontinu atau intermittent. Aliran kas masuk kontinu misalnya hasil penjualan produk secara tunai atau penerimaan piutang. Aliran kas masuk intermittent misalnya pendapatan dari penyerta pemilik perusahaan, penjualan saham, penerimaan kredit dari bank, atau penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai. Kemudian dalam manajemen kas didefinisikan sebagai pengoptimalisasian penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Tujuan manajemen kas meliputi dua hal, yaitu likuiditas dan earning. Likuiditas manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Earning tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen kas menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Dalam manajemen kas ada yang namanya safety level of cash balance, yaitu saldo kas minimum yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi perusahaan dari risiko kesalahan-kesalahan saldo kas. Safety level of cash balance sebaiknya ditetapkan untuk periode normal atau periode puncak. Periode puncak itu adalah periode di mana kebutuhan akan kas memuncak. Untuk rumus safety level cash of balance itu jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Contoh pertama yaitu ada perusahaan alim rugi menetapkan bahwa safety level of cash-nya harus cukup untuk menutup pengeluaran selama 7 hari. Pengeluaran kas rata-rata sehari itu berjumlah 600.000. Jadi safety level of cash balance-nya itu 7 dikali 600.000. 7 itu dari pengeluaran selama 7 hari dan 600.000 nya itu dari rata-rata sehari itu berjumlah 600.000. Jadi 7 dikali 600.000 yaitu 4.200.000. Untuk contoh keduanya itu adalah selama 3 hari. Puncak dalam bulan Agustus pengeluaran kas perusahaan alim rugi berturut-turut 3 hari itu 750.000, 800.000, dan 850.000. Rata-rata pengeluarannya itu adalah 800.000. Bila mana jumlah hari yang diinginkan pada periode puncak adalah 5 hari, maka safety level of cash balance-nya pada periode puncak perusahaan alim rugi adalah 5 dikali rata-rata 800.000 jadi 4 juta rupiah. Ada juga yang disebut dengan istilah model Baumol. Model Baumol adalah total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari dua item, yaitu biaya simpan dan biaya transaksi. Jadi biaya total itu sama dengan biaya simpan dan biaya transaksi ditambah biaya transaksi. Untuk TC itu total cost itu dalam kurung C per 2 dikali I ditambah T per C dikali B. Untuk C nya itu adalah 2 dikali B dikali T dikali I angkat pangkat setengah.
Untuk keterangannya adalah C, saldo kas optimal yang akan kita cari. Untuk I-nya itu adalah tingkat bunga. Untuk T adalah total kebutuhan kas dalam suatu periode. Untuk B adalah biaya order kas. Untuk contoh soalnya, dalam periode 1 bulan, perusahaan melakukan order pengisian kas sebanyak 20 juta per 5163 juta. Jadi hasilnya 3,9 dibulatkan menjadi 4 atau sekitar 4 kali. Untuk total cost 5163.978 dibagi 2 dikali 0,015 ditambah 20 juta dibagi 5163,978 dikali 10.000. Jadi total costnya adalah 38730 ditambah 38730, jadi 77.460 rupiah. Sekian penjelasan dari materi manajemen kas dari mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.